teman-teman, menanggapi langka dan mahalnya minyak goreng hari-hari ini. Hari ini saya mau mengajak kita untuk membuat minyak dari kelapa. Ya, tentu ini bukan rahasia lagi, tapi kurang lebih 2 minggu lalu saya mengajarkan cara membuat minyak kelapa di suatu tempat. Ternyata ada beberapa teman yang minta saya untuk membuat dalam bentuk video. Tapi buat teman-teman yang ingin mencoba, saran saya buat teman-teman yang ada di kota misalnya ya, cari kelapa yang harganya di bawah 5.000 ya, di atas 5.000 mungkin kita bisa rugi ya kalau kita bandingkan dengan harga di pasar. Nah, buat teman-teman yang punya kelapa sendiri atau mungkin membeli kelapa tapi harga di bawah 5.000, sangat disarankan untuk membuat minyak goreng sendiri ya, tentu dari buah kelapa. Khasiatnya sehat, lalu mungkin secara ekonomis kita lebih hemat. Nah, caranya ini hanya sekedar ikut edukasi ya teman-teman. Saya kemarin tadi pagi membuat santan dari 1 buah kelapa ya. Ini hanya sekedar, sekali lagi sekedar edukasi. Jadi kita hanya buat 1 buah kelapa. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat lebih dari 1, misalnya bisa 30, 50 atau mungkin ratusan buah. Nah, ini bayangkan teman-teman memiliki sebuah wadah yang besar. Nah, wadah yang besar itu kira-kira seperti ini ya. Nah, teman-teman, wadah yang besar ini setelah kelapa diparut, diperas, saran saya kasih air ya. Ketika kita kasih air, maka santan yang keluar itu akan maksimal. Nah, akan terlihat seperti ini ya. Ini hanya 1 buah, sengaja saya kasih airnya banyak ya. Teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Di atas itu ada santan, di tengah sini ada bening. Nah, itu bisa jadi VCO ya. Cuma saya nggak ngajarin itu ya. Kalau teman-teman yang ingin belajar tentang bagaimana membuat VCO, kita akan belajar di waktu yang berbeda ya. Di bawahnya itu air. Nah, sengaja seperti ini ya teman-teman, biar teman-teman bisa paham bahwa kalau seperti ini langsung dimasak sebetulnya bisa, tapi lama ya. Makanya kita harus pisahkan ya, dengan cara santan yang tadi diperas didiamkan lebih dari 1 jam. Nah, ketika didiamkan lebih dari 1 jam akan tampil seperti ini ya. Santannya akan di atas, tengahnya ini VCO kalau diproses lebih lanjut ya, di bawahnya itu air. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan masak, tapi sebelum masak kita harus membuang air yang ada di bawah wadah ini ya. Nah, cara buangnya itu kopi. Nah, cara buangnya itu ada beberapa metode ya. Saya sejauh ini lebih nyaman menggunakan metode yang seperti ini ya. Ada teman-teman yang lain pakai selang, sama selang seperti ini, lalu dimasukkan lalu diisap ya. Saya berbeda ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, saya pakai sendok sobek ya. Ini namanya sendok sobek. Nah, sendok sobek ini diikat pada salah satu ujung selang, lalu posisinya seperti ini sebagai pemberat ya. Dalamnya diisi air ya. Dalamnya diisi air supaya dengan mudah membuang air yang ada di dalam wadah. Caranya gampang, tinggal dimasukin saja. Nah, seperti ini akan terbuang dengan sendirinya. Nah, sendok sobek tadi itu ya, sendok sobek tadi itu adalah sebagai pemberat saja. Nah, ini kelihatannya sudah mau habis ya teman-teman ya. Kalau sudah habis, sendok tadi langsung diangkat ya. Ya, kelihatannya sudah selesai. Oke, sebelum kita masuk dalam proses masak, nah ini nih teman-teman, kalau perhatikan air ini bisa kita kelola lagi untuk menjadi pupuk ya, pupuk NPK. Ada kurang lebih 2-3 bahan harus kita tambahkan. Cuma kalau mau pelajari itu saya akan mengajarkan di video yang berbeda ya. Hari ini kita hanya membuat minyak kelapa. Nah, ini ya santan tadi, kelihatan murni kan? Tadi kan posisinya di atas di bawah air. Nah, saatnya kita akan coba untuk rebus. Wow, mantap ya. Ini 1 buah kelapa ya. Nah, kriteria pembelian kelapa itu adalah kelapa yang harus sudah tua ya, sudah matang benar-benar ya. Hindari kelapa yang muda karena santannya sedikit. Oke, sambil kita aduk. Oke, sambil kita aduk ya. Nah, tadi tujuan kita buang air itu ya, bayangkan teman-teman, air sebanyak ini kalau ikutan kita rebus, berarti prosesnya akan makin lama. Nah, dengan kita membuang airnya, prosesnya akan menjadi lebih cepat. Sambil ngopi ya, kopi buatan istri.
Nah, mantap. Nah, jadi caranya sederhana ya. Kelapa diparut lalu diperas, tapi pastikan menggunakan air ya. Dimasukkan dalam wadah yang besar, tapi pastikan wadahnya itu transparan ya, sehingga kita bisa membedakan pemisahan antara air dengan minyak. Nah, selanjutnya dibiarkan lebih dari 1 jam. Nah, ketika lebih dari 1 jam, maka kita gunakan selang seperti ini ya. Selang seperti ini untuk kita bisa sedot ya. Jadi airnya dibuang, sisanya santan kita rebus. Ini hanya sekedar edukasi, jadi kita masaknya cukup 1 buah aja ya teman-teman ya. Semakin lama kita rebus, maka dia akan mulai membentuk ya, mulai akan membentuk partikel-partikel minyak. Ini sudah mulai kelihatan. Nah, ini paling penting nih dalam proses mengaduk ya, teman-teman pastikan tidak ada santan yang nempel di permukaan wajan ya. Jika ada santan yang nempel di permukaan wajan seperti ini, maka akibatnya ada beberapa. Pertama, minyak yang dihasilkan akan semakin sedikit. Yang kedua, dia semakin mengering. Ketika dia semakin mengering, maka akan terjadi gosong, sehingga minyak itu akan berubah warna ya. Yang tadinya kita harapkan bening, dia akan menjadi lebih gelap. Nah, ini minyaknya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Ini jadi bening yang di atas itu adalah minyak. Sedangkan kalau kalian teman-teman lihat yang putih di bawah itu adalah ampasnya ya. Nah, ampas ini kalau ketika masih di kampung biasanya dimakan dengan nasi hangat enak ya. Atau kalau teman-teman mau kelola pakai tempe orek atau mungkin ikan asin, enak juga ya. Tapi kita sedang kembangkan ya, kita kembangkan untuk ampas minyak ini kita akan kelola menjadi cookies ya. Tentu sangat enak teman-teman. Cuma untuk membuat videonya nyusul ya, karena kita memang membutuhkan ampas yang cukup banyak untuk membuat cookies. Nah, ini jelas ya, ini sudah mulai kelihatan ya. Ini minyak. Nah, minyak, sedangkan yang putih-putih ini adalah ampas ya. Nah, ini kan kelihatan ya, semakin lama minyaknya semakin kelihatan ya. Ini minyaknya nih semakin kelihatan, sedangkan ampasnya juga makin dari tadinya warna putih sekarang sudah kuning kecoklatan ya. Jadi kita tunggu bentar untuk menjadi minyak. Nah, ini nih teman-teman ya, aromanya sudah mantap ya, aroma minyak kelapanya sudah mantap. Kalau buat teman-teman yang ingin lebih bening seperti ini sudah cukup ya, sudah cukup nih ya. Tapi kalau misalnya pengen ada sedikit kecoklatan ya, kuning kecoklatan, dibiarkan beberapa menit lagi ya. Jadi ternyata kita masak 1 buah kelapa ini waktunya di bawah 20 menit teman-teman ya. Di bawah 20 menit sudah matang ya, sudah jadi minyak. Nah, sekarang apinya kita matikan ya. Kita matikan apinya. Oke, selesai. Sambil tunggu dingin untuk kita saring. Ya, seperti ini dibiarkan saja dulu ya sampai dingin. Oke, seperti apa untuk kelanjutannya? Kita lanjut lagi ya. Sampai dingin kita saring ya. Oke guys, ya rupanya sudah dingin ya teman-teman ya. Selanjutnya kita butuhkan ini gelas ukur, kita butuh corong ya, orang timur sebutnya tarete ya. Nah, sama kain sifon ya, kain sifon ini untuk menyaring ampas tadi ya. Dalam penyaringan itu pastikan 1 butir pun jangan ikut ke dalam ya, jangan ikut bercampur ke minyak, karena itu akan memicu bau tengik ya, cepat rusak dan lain sebagainya ya. Jadi dipastikan tidak ada butiran yang ikut. Nah, kain sifon seperti ini dilipat bagi 4 ya. Terserah teman-teman mau 2, 4 karena memang kainnya lebar ya. Saya bikin jadi 4. Nah, seperti ini ya. Kalau dalam jumlah banyak pastikan wadahnya besar ya. Corong. Nah, kalau ingin hasilnya jauh lebih bagus, yang lubang corong ini dikasih kapas ya, dikasih kapas sedikit hasilnya akan lebih jernih. Prosesnya seperti ini. Dikasih kain sifon, selanjutnya kita tuang, kita saring. Nah, sudah ya. Yang tadi kain sifon, nah maksudnya kan kalau pakai kain sifon akan seperti ini teman-teman ya, akan lebih tersaring lagi, jadi bagian yang halus pun akan tinggal ya. Oke, sudah kita pisahkan. Nah, ini kita coba untuk takar ya, kurang lebih 250 ml guys ya.
Satu buah kelapa kurang lebih kita dapat 250. Oke, seperti ini. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang ingin bisnis ya, ini bisa dijadikan bisnis ya, tapi pastikan harga kelapanya murah atau punya kelapa sendiri. Selanjutnya kalau yang mau bisnis, setelah dibotol tinggal dipasang label ya. Cara pasang labelnya seperti cara membuat sabun cair cuci piring di video sebelumnya ya. Demikian cara membuat minyak dari kelapa. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di video-video edukatif lainnya. Terima kasih.